Selamat pagi, salam inspirasi. Kali ini kita coba sharing tentang sesuatu kecenderungan di tengah masyarakat, orang-orang yang berani menilai orang lain, orang yang berani asal bicara tanpa data dan fakta, dan orang-orang yang percaya dirinya terlampau tinggi menilai orang yang tidak pantas dia nilai. Oleh karenanya kita beri judul Cobalah. Cobalah ini juga menyangkut statement dari Perdana Menteri pertama Indonesia Bapak Muhammad Nasir, bahwa kesalahan terbesar dari manusia adalah tidak berani memulai. Oleh karenanya, jika kita bisa, tunjukkanlah kebisaan kita dengan mencoba dan berkarya, dengan berbuat, bukan dengan kata-kata. Itu ada quote kami, satu karya bisa didengar oleh sejuta telinga, tetapi sejuta kata belum tentu didengar oleh satu telinga. Oleh karena itu, buktikanlah aktualisasi diri Anda dengan karya, dengan perbuatan yang bermanfaat, sehingga orang-orang lain yang akan membicarakannya. Anda cukup diam dengan karya Anda, orang lain yang akan mengharumkan nama Anda. Nah, kita katakan juga cobalah, ya kita harus berani memulai, kita harus berani mencobanya. Untuk itu kita coba bahas apa saja halangan atau penyebab orang tidak berani mencoba. Penyebab pertama adalah karena dia tidak tahu caranya. Nah, jika tidak tahu caranya, makanya orang penting berilmu. Makanya di Al-Quran juga dikatakan bacalah. Bacalah itu gunanya agar orang mengetahui dan punya ilmu. Lalu halangan yang kedua untuk orang tidak berani memulai adalah trauma karena pernah gagal. Oleh karenanya, jangan pernah takut gagal, jangan jadikan kegagalan masa lalu sebagai trauma, tapi jadikanlah kegagalan masa lalu sebagai pengalaman untuk bangkit membangun masa depan yang lebih bahagia. Lalu penyebab ketiga orang tidak berani memulai adalah takut rugi. Karena dengan memulai itu, dengan mengerjakan sesuatu dan gagal, orang akan rugi material dan rugi macam-macam. Jangan takut rugi, karena jika yang Anda mulai adalah perbuatan yang bermanfaat, maka niat saja untuk berbuat yang bermanfaat, Anda sudah diganjar oleh pahala. Apalagi niat baik yang sudah diwujudkan dengan usaha untuk berbuat. Lalu apalagi yang membuat kendala untuk seseorang tidak berani memulai adalah takut gagal. Oleh karenanya, agar Anda tidak takut gagal, maka usahakanlah berbuat itu mulai dari yang mudah. Lalu usahakanlah berbuat itu sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri. Ibarat orang memberi, jika kita berbuat sesuatu yang bermanfaat, maka kita memberi sesuatu kepada orang. Kalaupun orang itu tidak mau menerima, kita nggak malu. Berbeda dengan orang yang berusaha berbuat sesuatu tetapi untuk mendapatkan, seperti orang menada, atau orang meminta. Sehingga ketika kita meminta orang tidak mengabulkannya, kita akan malu. Karenanya, mulai dari yang mudah, upayakan berbuat yang mendatangkan manfaat buat orang lain, agar kita tidak takut gagal, agar kita tidak malu untuk gagal. Lalu kita coba ambil sisi sebelahnya, apa saja modal untuk kita berani memulai. Seperti hambatan untuk berani memulai tadi, yang pertama adalah tidak tahu. Oleh karenanya, modal utamanya adalah pengetahuan. Lalu modal keduanya untuk berani memulai adalah keikhlasan. Kita berbuat untuk mengharapkan ridho yang Maha Kuasa. Lalu apalagi yang dibutuhkan untuk berani memulai adalah keterampilan. Kita harus mencari keterampilan-keterampilan, harus mencontoh orang-orang yang punya keterampilan yang sudah sukses. Dan di era teknologi sekarang, banyak sekali keterampilan yang bisa kita dapatkan dari internet, dari YouTube, dan dari sebagainya. Karenanya, bangun keterampilan dan kapasitas diri, jangan buang-buang waktu, sehingga kita bisa berbuat lebih banyak lagi dalam mengisi hidup kita ini. Ingatlah, hidup itu harus diisi dengan sesuatu yang bermanfaat, agar kelak ketika kita meninggalkan dunia ini,
ada yang diingat orang dari kita. Hidup memang tidak abadi, akan tetapi jika diisi dengan sesuatu yang berarti, maka isinya tersebut akan abadi. Lalu apalagi modal untuk kita berani berbuat adalah kita berbuat dengan niat membalas kebaikan orang lain. Ya, jadi seandainya kita menerima sesuatu dari orang lain, apakah itu berupa materi atau berupa perbuatan baik, maka kita berniat membalasnya dengan perbuatan baik juga. Karenanya itu akan menimbulkan keberanian karena niatnya untuk berbuat baik. Demikian sharing kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Salam inspirasi.